damai kasih-Mu ikut. Jadikan hati lembut, lebih serupa Yesus waktu hidup di dunia. Rendah hatiku rindu Roh Kudus di dalamku.
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kebaktian Doa ICLA. Salam sehat, saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Tak terasa dalam waktu singkat kita akan masuk di musim panas. Dan saya yakin banyak di antara kita yang akan berlibur. Tapi saya berharap dimanapun kita berada, kita tetap mengikuti kebaktian online, kebaktian doa, dan juga kebaktian umum di hari Minggu. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari kita memulai kebaktian doa malam hari ini dengan doa teduh. Amin. Dan panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Mari kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa kembali, kita boleh sama-sama berdoa, dan kita juga boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan membahas seorang yang bernama Matius. Matius adalah salah seorang dari murid atau dari rasul Tuhan Yesus. Satu di antara 12 rasul Tuhan. Dia juga adalah seorang penulis Injil Matius. Ya. Kalau kita membaca Injil Matius, mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 8, kita bisa melihat bahwa Matius menulis kisah tentang orang lain. Tetapi mulai pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13, Matius menulis kisah tentang dirinya sendiri, yaitu pengalaman dirinya, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia menerima panggilan Tuhan, dan kemudian dia mengikut Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya di dalam nats yang kita baca tadi, kita bisa melihat beberapa hal tentang kehidupan Matius. Yang pertama, Matius menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang pemungut cukai. Ya. Ayat 9 dikatakan dia sedang duduk di rumah cukai. Artinya dia sedang bekerja di kantornya, yaitu kantor cukai. Tempat di mana orang-orang harus membayar cukai ataupun pajak. Jadi pekerjaan Matius adalah seorang pemungut cukai. Ya. Nah, pada waktu itu orang yang kerjanya sebagai pemungut cukai identik atau disamakan dengan orang yang berdosa. Jadi Matius itu di mata orang banyak dia adalah seorang yang berdosa. Atau pada umumnya semua pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berdosa. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang yang suka menekan atau memeras orang lain. Mereka sering memaksa orang untuk membayar sejumlah uang seperti yang mereka kehendaki. Jadi orang seringkali ditekan dan diperas oleh mereka. Dan yang kedua, dia bukan hanya suka memeras orang, tetapi juga suka menipu, ya, suka korupsi dengan kata lain. Jadi kalau dia menerima pajak atau cukai dari seseorang, misalnya menerima 100 dinar, dia seringkali hanya menyetorkan 70 dinar atau bahkan 50 dinar. Jadi ada 30 dinar atau 50 dinar yang akhirnya masuk ke kantongnya sendiri.
Jadi dia adalah seorang yang seringkali melakukan korupsi atau menipu, berbohong, ya. Dan yang ketiga, seorang pemungut cukai seringkali juga mudah sekali disogok, menerima sogokan, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu harus membayar cukai 100 dinar, lalu dia katakan, gini, saya kasih Anda 30 dinar, tapi pajak saya, cukai saya dikurangi saja. Bagaimana kalau saya bayar 40 dinar? Jadi dia memberikan 30 dinar untuk pemungut cukai ini, ya. Lalu dia membayar 40 dinar sebagai pajaknya yang harusnya bayar 100 dinar. Jadi orang itu untung 30 dinar, tetapi pemungut cukai juga dapat untung 30 dinar. Jadi sama-sama untung, ya. Dia menerima sogokan dari orang yang harusnya bayar pajak 100 dinar. Ya. Jadi kita lihat bahwa seorang pemungut cukai sering dianggap sebagai orang berdosa karena kerjaan mereka setiap hari memeras orang, menekan orang, ya, menipu, berbohong, ya, atau korupsi, atau menerima sogok. Ya. Selain daripada itu, seorang pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena mereka itu memungut cukai atau pajak dari saudara-saudara sebangsanya. Kemudian uang itu disetorkan kepada kerajaan atau pemerintah Romawi yang adalah penjajah mereka. Jadi bagi orang Yahudi, seorang pemungut cukai adalah seorang pengkhianat bangsa. Nah, itulah sebabnya, ya, kita bisa bayangkan memang sebagai seorang pemungut cukai dari luar kelihatan, wah, pekerjaannya sangat menguntungkan, mudah sekali mendapatkan uang, mudah menjadi kaya. Kalau sudah kaya, dia bisa beli rumah dan dia bisa menikmati kekayaannya dengan uangnya. Kelihatannya seperti orang yang senang hidupnya karena kaya raya. Tetapi di lain pihak, dia juga dianggap sebagai orang yang berdosa. Semua orang membenci dia sebagai seorang yang berdosa dan juga seorang pengkhianat bangsa. Itulah sebabnya mereka bukan hanya dibenci, dihina, juga dikucilkan, dijauhi, dan tidak ada orang yang mau bersahabat dengan seorang pemungut cukai. Jadi, kita bisa bayangkan seorang pemungut cukai tentu kehidupannya tidak menyenangkan, bukan? Ya, walaupun kelihatannya dia kaya raya. Nah, itulah kehidupan Matius sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu hal yang kedua yang dia ceritakan yaitu bagaimana Matius akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan pada suatu saat Tuhan Yesus lewat tempat di mana dia bekerja. Lalu Tuhan Yesus itu memanggil dia, katakan, Matius, ikut aku. Ya. Dan Alkitab mengatakan dan Matius menjelaskan, dia langsung berdiri dan langsung ikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, mengapa responnya begitu cepat? Dia langsung meninggalkan pekerjaannya, dia langsung meninggalkan tempat kerjanya, dia meninggalkan segala sesuatu miliknya yang ada di sana, dan dia fokus untuk ikut Tuhan. Karena saya yakin bahwa sudah sekian lama dia menjadi seorang pemungut cukai. Sudah sekian lama dia memiliki segala sesuatu. Boleh dikatakan dia seorang yang kaya raya. Tetapi dia tahu bahwa hidupnya kosong, tidak ada artinya. Semua orang membenci dia, menghina dia, menganggap dia orang berdosa. Dan saat ini dia melihat ada seorang pribadi yang memanggil dia, yang memperhatikan dia. Dan dia percaya bahwa orang itu, yaitu Tuhan Yesus yang memanggilnya, adalah seorang yang sangat mengasihi dia. Kalau orang lain menjauhi Matius, tapi Tuhan Yesus datang memanggil dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Matius.
Dan Matius juga tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi dia, tetapi Tuhan Yesus mau mengubah kehidupannya. Tuhan Yesus mau menjadikan Matius murid Tuhan. Tuhan Yesus mau menjadikan Matius rasul, bahkan seorang yang menulis Injil Matius. Jadi, oleh sebab itu, Matius melihat bahwa Tuhan Yesus itu jauh-jauh lebih berharga dari segala harta yang dia miliki. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memanggil dia untuk mengikut Tuhan, dia langsung segera berdiri dan meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang diceritakan oleh Matius, yaitu dia bersaksi dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Ya. Segera setelah dia ikut Tuhan, dikatakan bahwa dia mengadakan suatu perjamuan yang besar. Dan dia mengundang sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain untuk makan bersama-sama di rumahnya. Mengapa dia mengundang begitu banyak orang? Ya, orang-orang lain, orang-orang yang seprofesi dengan dia, yaitu para pemungut cukai yang hidupnya sama seperti dia, kaya raya, tetapi dibenci, dihina, dan dikucilkan, dijauhkan orang. Karena dia ingin supaya teman-temannya ini bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus, dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan memang betul, apa yang dia harapkan dengan mengundang teman-temannya makan ya, di rumahnya dengan satu pesta yang besar, jumlah orang yang banyak. Dan ternyata di dalam Markus pasal 2 ayat 15 dikatakan banyak orang akhirnya yang mengikut Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Matius setelah dia percaya Tuhan, ikut Tuhan, dan dia bersaksi dan berusaha untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak dan khususnya kepada sesama pemungut cukai. Akhirnya mereka pun percaya Tuhan dan ikut Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, dan yang keempat yang diceritakan oleh Matius di dalam kisah tadi, yaitu Matius menghadapi kritikan. Ya, dikatakan di situ ada beberapa orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini bertanya kepada murid-muridnya ya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sekali lagi, di sini pemungut cukai dan orang berdosa disamakan. Kenapa Tuhan Yesus itu makan bersama-sama dengan orang berdosa ini? Ya, mereka tidak mengerti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Farisi kepada murid-murid. Bukan murid-murid yang menjawab, tetapi Tuhan Yesus yang menjawab. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Jadi dari jawaban Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus menjelaskan orang berdosa itu ya seperti orang sakit ya, yang perlu ditolong, yang perlu disembuhkan. Dan Tuhan Yesus datang untuk menolong, untuk mencari orang yang sakit ini, yaitu orang yang berdosa. Sebab jikalau mereka tidak disembuhkan, maka orang yang sakit ini akan mati, akan binasa. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa, ya, supaya mereka boleh diselamatkan. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi, jikalau kita bertemu dengan seorang yang berdosa, jangan kita menghakimi, jangan kita mengeritik, ya, jangan kita menghina. Tetapi justru kita harus mempunyai sikap berbelas kasihan. Sebab yang Tuhan inginkan itu setelah kita menjadi orang percaya, bukan persembahan kita.
yang berbentuk uang atau materi saja. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi pelajaran rohani yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dia datang justru untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa itu seperti orang yang sakit, yang perlu disembuhkan, ya, supaya dia tidak binasa. Dan yang kedua, pelajaran rohani yang kita dapatkan yaitu Tuhan Yesus bukan hanya mampu menyembuhkan orang sakit secara fisik, tetapi juga mampu menyembuhkan mereka yang sakit secara rohani, ya, yaitu orang-orang yang berdosa. Seperti kisah renungan kita minggu yang lalu, ya, di mana dikatakan ada seorang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah, ya. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi di sini Tuhan Yesus menyembuhkan, ya, apanya? Dosanya, dengan cara mengampuni dia. Lalu dia katakan juga, Tuhan Yesus katakan juga, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Jadi kita lihat di dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit secara fisik, tubuh jasmani. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan sakit rohani seseorang. Orang yang berdosa, orang yang tidak percaya, orang yang memikul beban berat, orang yang mempunyai kekhawatiran dan masalah-masalah lainnya, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dan menyembuhkannya. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang berletih lelah, lesu, berbeban berat untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberikan kelegaan. Tuhan sanggup memberikan kita kesehatan secara rohani. Ya. Refleksi kita malam hari ini, yang pertama, apakah kita sedang menanggung beban berat? Kalau kita sedang bergumul, kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, kita punya beban dosa, kita punya beban berat. Tuhan Yesus katakan, "Datanglah kepadaku." Kita boleh datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kemudian, apakah kita memiliki kerinduan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus? Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengubah hidup kita, sama seperti yang dialami oleh Matius. Tetapi apakah kita punya kerinduan seperti Matius setelah kita percaya Tuhan, kita juga rindu orang-orang lain bisa percaya Tuhan. Kalau Matius mengadakan pesta, mengundangkan banyak orang untuk datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan supaya orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus yang kita percaya? Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang mengubah hidup kita. Coba kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan? Dan yang ketiga, apakah kita memiliki belas kasihan kepada sesama? Kalau selama ini kita sudah percaya Tuhan, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, apakah hati kita punya belas kasihan? Tuhan Yesus katakan,
Yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan kita. Jadi kalau kita punya belas kasihan kepada orang, kita pasti rindu mereka percaya Tuhan. Kita pasti rindu mereka boleh kenal Tuhan. Kita pasti rindu mereka boleh diselamatkan. Oleh sebab itu pada malam hari ini ketika kita berdoa, kita boleh menyerahkan beban-beban kita kepada Tuhan. Jikalau kita punya beban dan pergumulan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Jikalau kita setelah percaya Tuhan belum pernah bersaksi, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kita kerinduan. Supaya kita mau dipakai Tuhan untuk bersaksi, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Jikalau kita tidak melakukan itu disebabkan karena kita tidak memiliki belas kasihan, mari kita minta kepada Tuhan hati seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita bisa mendoakan mereka, kita mau bersaksi kepada mereka tentang kasih Tuhan supaya mereka boleh diselamatkan. Biarlah ketiga hal ini boleh menjadi perenungan kita dan doa kita bersama malam hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita sebelum menaikkan doa-doa syafaat dengan menyanyikan lagu Mendengar Suaramu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu.
Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada hari ini dan kita mau berdoa syukur bersama. Kita bersyukur Saudara atas segala berkat Tuhan sepanjang seminggu ini dan kita mau bersyukur terlebih lagi Tuhan telah memimpin sepanjang sebulan ini pada bulan Mei dan kita telah sampai pada akhir bulan Mei. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2023. Ada kesulitan di dalam negara, di dalam keluarga kita, namun kita bersyukur Tuhan boleh selalu menopang kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu menopang kami, memberikan kami penghiburan, kekuatan di dalam kami mengalami kesulitan dan banyaknya tantangan kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau selalu Tuhan menyertai kami dan firman-Mu ya Tuhan selalu ada memimpin langkah kehidupan kami. Kami juga bersyukur ada Roh Kudus yang selalu menghibur, membimbing kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas begitu banyaknya berkat dan telah Kau pimpin sampai pada detik ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan karena sungguh kebaikan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita doakan setiap jemaat dapat terus bertumbuh di dalam iman, bukannya semakin mundur, tetapi boleh semakin mau mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi setiap harinya. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi anggota keluarga atau mungkin ada jemaat yang mereka bergumul dengan imannya, mungkin mereka mengalami kesulitan sehingga mungkin mereka jadi jauh dari Tuhan. Kita tidak mengerti, tapi kita terus doakan bagi mereka. Saudara bisa ingat dan sebut nama mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saudara kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan agar setiap jemaat-Mu dapat terus boleh bertumbuh di dalam iman dan mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan dalam kehidupannya. Mereka memiliki disiplin rohani yang baik sehingga mereka tetap terus bertumbuh ya Tuhan dalam kehidupan rohaninya. Kami mau terus juga mau mengingat bagi ada anggota keluarga atau mungkin ada jemaat yang mungkin sedang lama imannya pada saat ini. Mereka jauh dari Tuhan, mereka mungkin tidak ke gereja. Kami terus berdoa mengingat bagi mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka tetap terus boleh dapat balik kembali dan bertobat, sehingga mereka boleh percaya kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk keluarga kami, anggota jemaat kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, kita mau berdoa untuk para orang tua, saudara, khusus bagi anak-anaknya yang masih remaja, pemuda, atau mungkin sedang anak-anak di sekolah minggu, saudara. Kita doakan, saudara, mereka terus diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran di dalam mendidik anak mereka di tengah adanya banyak tantangan zaman pada saat ini, saudara. Kita terus doakan bagi mereka, saudara. Mungkin ada pergaulan tidak baik, atau mungkin tantangan dengan banyaknya hal yang mempengaruhi mereka, teman-temannya. Kita doakan Tuhan terus boleh melindungi dan mereka tetap terus di jalan yang benar. Kita doakan juga hari Minggu ketika mereka datang beribadah pun mereka boleh mendapatkan bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap orang tua ke dalam tangan-Mu saja, khusus bagi mereka yang sedang mendidik anak-anak mereka di Sunday School, anak-anak di remaja, pemuda. Tuhan, begitu tidak mudah ketika mereka mendidik anak dengan sesuai kebenaran firman Tuhan di tengah zaman ini. Kami hanya bisa berdoa, Kau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi mereka dan kesabaran, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi teladan iman di dalam keluarga, di dalam rumahnya. Kami mau serahkan juga untuk setiap anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda ya Tuhan. Engkau boleh sendiri yang boleh memberkati iman mereka, Kau melindungi mereka ya Tuhan dari segala kejahatan atau mungkin segala pergaulan tidak baik yang merusak. Kami mau berdoa agar sungguh mereka boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja, seluruh jemaat, orang tua, dan anak-anak dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi Ibu, kita mau berdoa khusus bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam kesehatan. Kita terus doakan untuk Bapak Vincent Vacio. Bapak saudara, ini untuk rencana operasi tangannya ditunda, saudara, karena ada pengecekan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan kita terus doakan untuk Bapak Vincent Vacio, kita tetap dukung dia di dalam doa agar sungguh kesehatannya boleh tetap baik dan juga bisa dapat segera di surgery nanti tangannya yang sedang sakit.
Kita terus doakan Ibu Tan Melan yang sedang terus bergumul dengan sakit penyakit demensianya. Kita terus doakan juga untuk Febe dan juga suaminya yang take care di sana agar tetap kuat di dalam menjaga. Kita doakan untuk Bapak Hadi Santoso dalam kesehatannya, Tuhan terus boleh memelihara. Kita doakan juga saudara untuk Papa dari Bapak Rudi yang kita doakan minggu lalu, saudara yang ada di Indonesia di Bandung. Dia sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan untuk imannya dan juga tubuhnya yang lemah boleh tetap Tuhan kuatkan. Doakan istri dari Pak James ini, artinya mama dari Pak Rudi ini, tetap kuat yang menjaga. Kita mau doakan untuk Oma Yani, untuk kondisi tubuhnya, agar tetap Tuhan terus boleh memelihara, diberikan kesehatan yang baik. Ini Oma Yani, Pak Markus ya, Bapak Ibu Saudara. Kita terus doakan juga untuk Oma Tuti, untuk matanya, untuk pemulihannya. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan, pemulihan yang baik bagi matanya. Saudara kita juga mau berdoa untuk Diana, ini adalah adik dari Ibu Helena, yang pada saat ini sedang di rumah sakit, saudara sedang kondisinya juga perlu kita terus doakan, saudara tetap terus kuat. Pada saat ini kondisinya dalam keadaan yang sulit, saudara, makan pun juga sulit gitu ya, rencana juga nanti mau di kemo. Kita doakan untuk Ibu Diana tetap kuat, kita doakan untuk keluarganya di Indonesia, ada suami dan anak. Kita juga doakan untuk Ibu Helena yang ada di sini, agar tetap kuat dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Kita doakan untuk mereka yang sedang sakit banyak dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berserah ketika kami mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami tahu ya Tuhan, kami hanya bisa percaya kepada kuasa-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan untuk Bapak Vincent Fasio Tuhan, agar sungguh Kau boleh memelihara tubuhnya, untuk dalam segala cek-ceknya Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dan rencana untuk surgery-nya semua boleh berjalan dengan baik. Kami terus doakan untuk Ibu Lilia, tetap kuat di dalam tangan Tuhan, mereka tetap dia terus boleh merasakan akan pemeliharaan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kami doakan untuk Ibu Tan Melan juga di dalam sakit penyakitnya bersama dengan Bu Febe dan juga suami, semua yang menjaga, Engkau yang boleh memberikan anugerah-Mu. Kami doakan untuk Bapak Hadi Santoso, kami mau serahkan untuk kelemahan tubuhnya yang sedang sakit dalam pemulihannya, Engkau yang boleh menolong. Kami terus doakan untuk Bapak James yang berada di Bandung, Kau sendiri boleh menolong dia Tuhan, diberikan kekuatan yang baik, tubuh jasmaninya yang sedang lemah tubuh dan juga lemah imannya Kau kuatkan ya Tuhan. Doakan untuk istri dan juga Bapak Rudi yang berada di sini. Kami juga mau berdoa untuk Oma Yani ya Tuhan di dalam sakit penyakitnya. Engkau sendiri yang boleh menjaga dia Tuhan, memberikan kekuatan, menopang tubuhnya yang sehingga dapat pulih kembali. Kami juga doakan untuk Oma Tuti dalam matanya, Engkau sering boleh menolong matanya sehingga terus diberikan pemulihan yang benar-benar sempurna. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Diana yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya pada saat ini. Kami mau berdoa, Engkau sering boleh memberikan kekuatan, pertolongan bagi dia di tengah segala kelemahan tubuhnya. Ketika makan sedang sulit, Engkau sering boleh memberikan nutrisi yang baik, memberikan asupan makanan yang cukup bagi tubuhnya. Kami mau berdoa untuk para dokter diberikan hikmat bijaksana di dalam mengambil tindakan. Kami mau berdoa juga untuk keluarga, suami, dan juga anak, dan juga Ibu Helena yang ada di Amerika ini. Kau terus boleh memberikan kekuatan bagi dia Tuhan. Kami serahkan semua yang sedang dalam pergumulan pada sakit pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi pelayanan minggu ini, khusus bagi para hamba Tuhan yang melayani. Doakan untuk Ibu Yung Yung yang akan melayani, doakan untuk Reverend Andy Pierce. Kita doakan dalam segala persiapannya, Tuhan sendiri yang boleh menolong. Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, dari jemaat bahasa Inggris, jemaat bahasa Indonesia, jemaat Sunday School. Saudara, mereka ada pergumulan masing-masing. Kita terus doakan bagi mereka, kita doakan agar jemaat boleh bertumbuh, banyak jemaat dapat hadir, secara kuantiti juga lebih banyak, dan juga secara kualitas mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami doakan untuk Ibu Yung Yung, dan juga untuk Reverend Andy Pierce, dan juga guru sekolah minggu yang mengajar pada minggu ini. Engkau sendiri yang boleh memakai mereka ya Tuhan, dan dalam segala persiapannya Engkau boleh menolong mereka, Kau boleh berbicara dalam segala persiapannya, Kau berikan mereka juga kesehatan yang baik ya Tuhan.
Kami sungguh merindukan agar hari Minggu ini kami dapat mengalami Tuhan dan dapat diberkati lewat firman Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap kebaktian yang ada, dari kebaktian bahasa Inggris, kebaktian bahasa Indonesia, dan juga Sunday School. Kami mau serahkan ya Tuhan agar Engkau boleh memberkati setiap jemaat-Mu, agar kami semua boleh terus bertumbuh, kami boleh merasakan rumah rohani, dan kami boleh bertumbuh secara kualitas, banyak jemaat dapat hadir, jemaat-jemaat baru dapat datang ke gereja ini, dan mereka boleh mengenal akan Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh secara rohani. Kami serahkan untuk gereja ICLA hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami terus kita doakan bagi kondisi Amerika, saudara, di tengah dampak inflasi dan juga resesi. Kita doakan Tuhan terus boleh melindungi, memberikan kekuatan bagi masyarakat atau mungkin jemaat kita yang terkena dampak. Mungkin ada banyak hal, biaya-biaya menjadi lebih mahal. Kita doakan Tuhan terus boleh memelihara dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kita mau berdoa, saudara, bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika, gereja-gereja. Kita doakan agar terus mereka boleh menjadi saksi, dan Tuhan boleh membangkitkan banyak generasi yang muda dapat percaya kepada Tuhan dan tidak malah mengikuti arus. Kita doakan banyak pemuda-pemuda, banyak hamba Tuhan boleh dibangkitkan, sehingga negara ini boleh menjadi banyak orang percaya kepada Tuhan. Mari kita doakan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk negara Amerika di mana kami tinggal pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk pemerintah ya Tuhan, di dalam mungkin ada pergumulan di dalam ekonomi. Tuhan, Kau sendiri boleh menolong campur tangan di tengah mungkin adanya inflasi, resesi, mungkin sangat berdampak bagi perekonomian rakyat dan juga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau sendiri boleh mencukupkan dan melindungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan mereka dapat terpenuhi dan mereka boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Kami terus mau mengingat dan berdoa bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika, gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan, para pemimpin, agar sungguh mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Kau boleh membangkitkan lagi banyak orang-orang boleh mengenal akan Tuhan, mereka boleh menjadi takut akan Tuhan di tengah zaman yang mungkin sedang hancur ini ya Tuhan. Engkau sering boleh memberkati. Kami rindu agar banyak generasi muda boleh percaya kepada Tuhan, dan juga boleh banyak hamba Tuhan boleh menyerahkan diri kepadamu, dan mereka boleh percaya kepadamu saja ya Tuhan. Kami mau serahkan negara Amerika hanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir kita mau berdoa bagi Indonesia. Beberapa waktu ini, saudara, beberapa gereja di daerah Sumatera Utara, ada beberapa gereja daerah khususnya di daerah Medan dan juga Binjai, saudara ya. Itu gereja itu ditutup, saudara. Mereka tidak dapat beribadah. Nah, sehingga mereka kesulitan, saudara, untuk datang ke gereja, saudara, untuk beribadah. Kita doakan bagi orang-orang Kristen yang berada di sana, tetap kuat, ya mereka tetap kuat di dalam iman, tetap Tuhan lindungi, dan mereka tetap boleh menjadi saksi di tengah penganiayaan, mungkin kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Kita doakan juga untuk pemerintahan Indonesia, saudara, dapat melakukan langkah-langkah yang tepat di dalam kebijakan yang harus mereka ambil di tengah adanya penutupan-penutupan gereja ini. Mari saudara kita doakan bagi Indonesia, khusus bagi orang Kristen yang di daerah Sumatera Utara. Tuhan, kami mau serahkan bagi orang-orang Kristen ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami kesulitan, penganiayaan, atau mungkin kesulitan di dalam beribadah, tantangan mereka hadapi. Tuhan, kami mau berdoa Engkau boleh menolong campur tangan bagi mereka, diberikan mereka iman yang kuat, mereka tetap terus bersandar kepada Tuhan, dan kami berdoa Engkau boleh melindungi Tuhan dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh membukakan jalan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam beribadah. Kau boleh membukakan sehingga mereka boleh tetap terus beribadah. Kami mau berdoa bagi pemerintah ya Tuhan, dalam mereka menanggapi dan juga menindaklanjuti akan hal-hal ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau sering boleh campur tangan sehingga mereka juga tetap dapat beribadah ya Tuhan. Kami serahkan bagi orang-orang Kristen di Indonesia, terus Kau boleh memberkati dan mereka tetap terus kuat di dalam iman. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita hanya ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur karena kami dapat berserah kepadamu. Kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau mengikut Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tiba di akhir kebaktian doa malam hari ini. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang terakhir, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu berdoa. Baik, Bapak Saudara, senang sekali Saudara dapat tetap setia hadir dalam kebaktian doa. Terus Saudara tetap semangat di dalam kita berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu. Tuhan terus boleh memberkati kita. Selamat malam, sampai ketemu hari Minggu.